Hendra ini mewakili dari Propam ya. Jadi seolah-olah dia sudah mengecek. Sudah disertifikasi polisinya, ya? Polisi ini benar, sudah sesuai prosedur. Sudah disertifikasi lah. Ya. Nah jadi hal yang sama ini kita lihat signature-nya, kesamaan ini yang saya bilang tadi di awal, similarity ini. Terus kita lihat kejanggalan yang dilakukan Ferdy Sambo ini bukan cuma terhadap kilometer 50, tapi juga terhadap kebakaran di Kejagung, ya kan. Nah inilah menyatakan seseorang kalau apalagi polisi dia berani melawan hukum, itu berarti karakternya, integritasnya itu kita patut pertanyakan. Jadi kalau memang dia integritasnya bobrok, ya kan, bibitnya dia buruk, nanti dia berbuah. Buah busuknya itu bukan cuma satu, pasti ada banyak. Jadi saya dapat informasi itu ya saya tahu sendiri, Bang. Oke. Apa yang Anda ketahui dalam konteks KM50 itu misalnya? Jadi dalam konteks KM50 itu sebenarnya kan mereka tuh sudah menyerah. Tapi disinilah ada tim gebuk di mana mereka mau show power. Kenapa? Karena tim sebelumnya yaitu di bawah Nana Sujana kan seolah-olah tumpul terhadap Habib Rizik. Nah inilah mau seolah-olah timbul sebagai pahlawan bisa menyelesaikan. Makanya kan mereka pada naik pangkat itu. Dinaikkan pangkat, Nana Sujana dipindah, Fadil Imran masuk. Tapi Fadil ini pintar. Fadil ini nggak pernah ngotorin dirinya sendiri, dia suruh orang selalu. Gitu loh. Jadi kalau yang kayak contoh kasus Brigadir J, itu sebenarnya dia udah dikasih tahu dulu sama Ferdy Sambo. Ferdy juga nggak bodoh, dia kan tahu kalau misalnya dia telepon Kapolres, pasti kan ditanya udah izin belum sama atasan saya. Dia udah justru diutuslah si Budi Erdi ke Kapolres Jakarta Selatan ke TKP. Untuk ke TKP. Yang mengutus? Ya pasti sepengetahuan seperizinan Kapolda lah. Oh itu maksudnya. Itu common sense ya. Nah, makanya Kapolda nggak datang langsung. Itu bukan informasi tapi common sense-nya ya. Oh informasi ini tadi saya ada teman saya juga yang ditelepon sama Budi Herdi. Budi Herdi ini komplain, dia bilang dia tuh jadi tumbal karena kenapa? Karena dia merasa si dia merasa si Kapolda ini pintar gitu loh. Suruh dia yang jalan, makanya dia kena di situ. Nah terus sehingga ya si Kapolresnya ini kan akhirnya dicopot kan karena dia yang tim yang hari jalan. Ini dicopot ya. TR-nya kemarin. Iya TR-nya kemarin ya. Tapi diberitakannya hari ini. Iya itu dia. Dicopot, dimasukkan semua ke Yanma, pelayanan markas. Itu orang nggak ada kerjaan semua di situ. Jadi kita lihat ya logika aja lah anak SD lah. Kalau Kapolres atasannya siapa kita tahu. Direktur Wadir, ini direktur diperiksa Aryadi ya kan. Wadirnya udah kena. Nah Wadir 3 kasubditnya juga udah kena. Ya tapi kan? Dirnya juga diperiksa kalau nggak salah ya. Kenapa? Dirnya juga diperiksa nih hari ini. Kan? Dirnya diperiksa juga kan hari Engki karena itu kan atas desakan massa kan. Tapi kan sebenarnya kita kalau lihat lah anak buahnya itu atasnya mereka siapa ya kan pasti Kapolda. Karena kalau di atas Dir itu Kapolda ya? Kapolda dong di atasnya direktur, kan? Iya, Kombes. Jadi bintang satunya itu Waka, tapi Waka itu nggak mengurusin ke situ, biasanya Kapolda. Oke. Jadi, bro, apalagi yang ingin bro sampaikan? Terus di kilometer 50 itu kita lihat, ya kan, ketika itu terjadi terus dibilang ini ada penyelewengan gini bang, izin simpelnya aja. Ada perbedaan antara polisi sama militer dan ada perbedaan antara penanganan sipil dan penanganan perang terhadap Pak Habib Rizik ini. Ini dia itu saat itu belum tersangka loh. Iya. Baru panggilan loh saksi untuk dijadi TSK. Iya.
ya kan. Baru mau diperiksa sebagai saksi. Iya, naik sidik saksi biasanya 1 kali 24 jam naiklah TSK lah, kita tahu lah. Cuma kan maksudnya secara resmi status TSK itu belum ada. Belum ada. Jadi semestinya upaya paksa itu seharusnya belum bisa dilakukan, tapi ini dia sudah dibuntuti terlebih dahulu kan di situ. Jadi ini kita udah lihat pasti deh kita sebagai orang hukum ya, saya cuma melihat satu hal. Kalau proses formilnya salah, materialnya pasti ngawur. Iya. Proses formil itu hukum acara, Bang. Iya. Jadi kalau polisi ini kan ada yang namanya KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, hukum formil. Nah, kalau dia aturan-aturannya dia langgar, itu pasti ada rekayasa nantinya. Itu selalu seperti itu. Kalau yang saya lihat ya ciri-cirinya. Karena kalau dia mau lurus aja, jadi ikutin aja hukum acaranya. Kenapa dia nggak mau ikutin? Nah, yang janggal CCTV hilang, sama nih kayak yang kasus Fedy Sambo hilang CCTV, ya kan. Terus penyensoran juga sama, jangan banyak bicara tentang ini itu. Nah, terus orangnya pun ketika dibilang tembak menembak sama awalnya. Iya, jadi dibilang seolah-olah bela diri di situ. Karena kenapa dia mau bilang supaya ini tuh alasan pemaafnya ada, gitu, alasan pembenar. Nah, masuklah di situ juga adalah dengan si Propam ini, Pak. Jadi Propam ini saya lihat di TV itu yang ngomong Hendra Kurniawan. Yang saat itu jabatannya DNA dia kalau nggak salah masih, atau belum Karopaminal dia. Ya, yang jelas waktu press conference tanggal 7 siang itu Hendra itu ada loh ada 3 orang kan? Betul. Ada Dudung kan, Maijen Dudung, ada kemudian Irjen Fadil Imran sama Hendra. Betul. Jadi posisi Hendra itu di sebelah kiri kalau nggak salah. Betul. Gitu. Itu sebagai apa pada waktu itu? Hendra ini mewakili dari Propamnya. Oke. Jadi seolah-olah dia sudah mengecek, sudah disertifikasi polisi ini benar, sudah sesuai prosedur. Sudah disertifikasi lah. Ya. Nah, jadi hal yang sama ini kita lihat signature-nya, kesamaan ini yang saya bilang tadi di awal, similarity ini. Jadi kalau kita ngomong logika, Bang, ya kan, mau logika hukum, ya kan, sama apa yang dilibatkan forensik. Iya. Forensik kalau kita tahu yang pertama aja bisa dipalsukan atau bisa ada penyelewengan, lah gimana tentang yang kedua dan ketiga? Ya, itu satu hal, ya kan. Terus kita lihat kejanggalan yang dilakukan Fedy Sambo ini bukan cuma terhadap kilometer 50, tapi juga terhadap kebakaran di Kejagung, ya kan. Nah, inilah menyatakan seseorang kalau apalagi polisi dia berani melawan hukum, itu berarti karakternya, integritasnya itu kita patut pertanyakan. Nah, yang namanya integritas itu nggak mungkin sekali, Bang. Jadi kalau memang dia integritasnya bobrok, ya kan, bibitnya dia buruk, nanti dia berbuah. Buah busuknya itu bukan cuma satu, pasti ada banyak. Itu loh maksud saya. Jadi kalau kita udah tahu karakternya itu kait mengait ya. Nggak mau dia sendirian gitu kan? Nggak bisa, Bang. Kalau integritas itu beda. Integritas itu kalau cara orang berpikir, misalnya dia berpikir it's okay for me to accept bribe, ya kan? Ya sekali dia terima, nanti dia akan terima lagi kedua, 3, 4, 5 kali. Tapi kalau dari awal dia bilang no, ini terlarang, ini tidak akan, sekali dia nggak lakukan, kedua, 3 juga nggak akan lakukan. Kita talking about habit, integritas dan behavior soalnya di sini. Bro, ada satu hal yang menurut saya agak berbeda dari sisi pemerintah ya soal KM50 dan Brigadir Joshua ini. Dalam Brigadir Joshua, pemerintah agak aktif, bahkan sangat aktif. 4 kali Presiden Jokowi mengatakan dibuka, jangan ada yang ditutupi. Walaupun bahasanya dia bilang saya pesan ya, saya kritik itu, mestinya perintah dong, masa pesan. Dan pesan itu betul-betul dijalankan oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Bahkan Mahfud hadir di podcast berapa kali saya lihat ya, dan sangat vokal sekali ngomong soal ini. Tapi saya tidak melihat itu di KM50. Kalau bro sendiri gimana melihatnya? Jadi saya lihat unsur kasus ini adalah berdasarkan unsur berita, Bang. Unsur berita adalah seberapa bisa viralnya sebuah berita, tergantung subjeknya dan objeknya. Jadi kalau kita bicara subjek Brigadir J, yang dimana subjeknya sebenarnya bukan Brigadir J-nya, Fedy Sambo. Karena terjadinya di rumah Fedy Sambo, Bang. Iya kan. Sedangkan
yang ini adalah seorang pengawal, ya kan? Tapi kan ada Habib Rizik di situ. Ada Habib Rizik di situ. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat Habib Rizik ini, sorry ya, sudah dicemari namanya dengan pemikiran orang adalah Kanan. seolah-olah as a bad guy. Iya, bukan cuma kanan, the bad guy. Bad guy, ya. Jadi gini, jujur ya, saya nggak kenal beliau. Iya. Tapi kalau saya cuma melihat beliau dari apa yang saya baca, Iya. sorry ya, Iya. saya akan berpikir dia orang jahat. Iya. Kalau dari apa yang saya baca aja loh. Iya. Karena yang saya baca itu semua isinya jelek, Bang. Iya. Di Babe itu saya lihat kan dia bilang dia mau buka khilafah lah, Iya, dia iya. nggak mau ikutin perintah lah, dia Iya. datang dibilang, jadi dijelek-jelekin di Itu situ. media framingnya begitu ya. Sedangkan selama ini yang terjadi dengan kepolisian kan kita tahu polisi banyak mafia, tetapi seolah-olah ini adalah angel. Iya, iya. Sehingga ketika ini jatuh orang kaget.